Pemirsa, selamat datang kembali dalam podcast Polri Presisi bersama dengan saya Ibtu Ines. Dan kalau Ines sudah hadir, berarti sudah ada narasumber luar biasa yang hadir bersama dengan Ines. Nah, kalau berbicara mengenai kasus yang ada di Indonesia, ini salah satunya adalah premanisme. Dan kalau kita berbicara mengenai premanisme ini, tentunya menjadi sorotan ya di beberapa waktu terakhir. Jadi seluruh Polda jajaran melaksanakan operasi khusus untuk memberantas aksi premanisme. Dan data menunjukkan dalam setengah bulan di bulan Mei 2025, Polri menindak 383 kasus premanisme di seluruh Indonesia. Nah, operasi Pekat 2025 ini berlangsung serentak di seluruh wilayah Indonesia yang berlangsung mulai tanggal 1 Mei 2025. Pak Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa aksi premanisme meresahkan masyarakat. Untuk itu Kapolri menginstruksikan jajaran untuk melakukan penindakan tegas tanpa pandang bulu kepada pelaku yang meresahkan masyarakat. Nah, dua hal yang saling melekat adalah upaya Polri juga dalam pemberantasan narkoba. Bahkan Kapolri juga menyampaikan bahwa untuk memberantas peredaran dan juga penyalahgunaan narkoba hingga ke akar-akarnya. Nah, salah satunya adalah dengan memantau daerah yang masih banyak pengguna narkoba. Nah, saat ini kita mau membahas nih, kira-kira bagaimana strategi Polrestabes Medan, Polda Sumatera Utara dalam upaya memberantas aksi premanisme dan juga pemberantasan narkoba di Kota Medan. Dan kali ini kita akan berbincang dengan Kombes Pol Dr. Gideon Arif Setiawan SIK SHM Hum selaku Kapolrestabes Medan. Bapak, selamat datang. Selamat pagi, terima kasih diundang. Baik, Pak, sebelum kita mau berbincang terlebih dahulu, saya mau mengucapkan selamat terlebih dahulu untuk gelar doktornya. Terima kasih. Ya, katanya disertasinya mengangkat mengenai perlindungan anak ya, Pak. Iya. Mungkin nanti kita akan berbincang lebih lanjut ya, Pak ya. Baik, Pak. Kalau kita berbicara Medan ini kan suka ada yang bilang, ini Medan Bung gitu. Ini kan semacam kayak jargon untuk masyarakat di sana ya, Pak ya. Dan katanya ini juga bisa digambarkan seperti apa situasi kerasnya di Kota Medan. Kalau menurut Bapak sendiri seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Mbak Ines, pemirsa, dan terima kasih atas undangannya di podcast ini. Pertama soal premanisme, Iya. saya paham betul bahwa Medan itu seakan-akan ya kan, Iya. identiknya dengan kota preman. Kalau sekarang malah mengatakan kota gudang. Tapi saya yakinkan bahwa itu masa lalu. Ya. Tagline ini Medan Bung, ya kan, kalau dengan jargonnya orang lihat datang ke Medan, Iya. itu bisa terasa kalau jamnya udah hilang, nah itu berarti udah masuk Medan. Itu dulu, Oke. itu dulu. Tapi saya yakin kan sekarang sudah bukan lagi ini Medan Bung. Kemudian kita harus berubah dengan ini baru Medan, Wih. ya kan, Medan untuk semua. Nah, begini, memang tipologi premanisme di Medan ini agak unik, agak spesifik ya. Oke. Ada beberapa tipe, mulai yang agak katakan lembut sampai dengan yang hard. Nah, misalnya yang sering kali terjadi dan kemudian masyarakat juga mengeluhkan itu mereka yang sedang melakukan pembangunan, kemudian menurunkan material-material bangunan, itu sering didatangi oleh kelompok tertentu. Oh. Bahkan kemudian dia menggunakan cover organisasi. Itu kan meminta uang keamanan lah, dia mengatakan begitu. Bahkan saya pun pernah jadi korban itu. Tuh. Iya, saya bulan di Medan tahun 2005 awal masuk, saya menjadi korban itu. Nah, ini kemudian menjadi sasaran utama yang kita lakukan penegakan hukum, dan kita juga mengingatkan kepada organisasi ataupun perorangan, jangan seperti itu. Kalau dia bekerja kemudian dia mendapatkan upah itu wajar, tapi kalau dia tidak bekerja kemudian menginginkan meminta uang, kan kasihan masyarakat yang sedang melakukan pembangunan. Yang kedua, parkir. Nah, ini mungkin agak banyak, dan mungkin di kota-kota lain juga banyak. Parkir ini yang dia bisa dikatakan tidak membantu untuk melakukan pelancaran lalu lintas, tapi dia hanya minta. Biasanya terjadi di pintu tol gitu ya, pintu tol dengan tempat-tempat keramaian, itu juga kita lakukan penegakan hukum, kemudian juga melakukan edukasi pada yang bersangkutan. Yang ketiga, debt collector. Nah, mungkin ini juga agak masif juga di kota lain, sama dengan di kota lain. Nah, tapi di
debt collector ini kemudian kita lakukan penegakan hukum. Bahkan beberapa kemudian ada resistensi juga dari kelompok mereka, tapi kita tetap maju terus bahwa tidak boleh melakukan penyitaan, kemudian menguasai barang milik orang lain dalam konteks ada keperdataannya sekalipun, tapi di ruang publik dengan kekerasan itu tidak boleh. Dia mengatakan tidak menggunakan kekerasan, tapi dilakukan oleh beberapa kelompok orang itu sudah menampilkan kekerasan dan itu tidak boleh. Dan sebetulnya yang agak berkembang hari ini adalah cyber premanisme. Cyber premanisme? Iya, jadi mereka menggunakan ini biasa mafia ini. Mafia tanah, ada sebuah investasi yang dia ganggu dengan menyampaikan bahwa akan melakukan unjuk rasa terhadap objek tersebut karena objek itu dikatakan tidak punya hak, tidak punya lain. Nah, tetapi sesungguhnya dia melakukan itu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Nah, tapi ini kan tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak ini cyber premanisme. Nah, yang menjadi fokus dari Pak Kapolri ada di ruang-ruang publik, yang itu kemudian mencederai, ya, menghadirkan rasa takut masyarakat, itu harus kita selesaikan. Oke Pak, berkaca dari kasus-kasus tersebut, kalau boleh tahu untuk dinamika dan juga mungkin tantangan saat sekarang menjadi Kapolrestabes Medan seperti apa Pak? Awal saya datang memang Pak Kapolda juga memerintahkan, Pak Wisnu memerintahkan, Gideon selesaikan masalah begal. Kemudian anak-anak geng motor yang kalau membawa celurit alat senjata tajam ke jalan raya itu yang tingginya lebih tinggi dari Gapura 17-an, saya sampaikan ke masyarakat. Nah, ini harus kita selesaikan. Nah, kemudian memang ada langkah-langkah yang menjadi ciri di Medan adalah mungkin langkah-langkah represif dengan tindakan tegas terukur. Nah, itu menurut masyarakat nih, bukan menurut saya. Itu sedikit memberikan efek jera kepada para pelaku. Dan kita di Medan ini yang paling banyak adalah residivis, kejahatan berulang. Saya lihat beberapa kali melakukan kejahatan keluar melakukan lagi. Maka kami menerapkan pola penegakan hukum yang tidak kumulatif. Tapi dengan istilah BESTAM, bebas tampung. Jadi kalau dia punya 5 LP, ya sudah biar dia menjalani 1 LP. Karena kalau kumulatif 5 LP mungkin dia bisa mendapatkan hukuman 3 tahun lah, katakan gitu. Iya. Kalau per LP dia akan menjalani hukuman sepanjang hidupnya. Iya. Nah, tantangannya mungkin kapasitas tahanan. Tetapi dengan pola seperti itu akan menghadirkan efek jera juga pada masyarakat. Baik Pak. Di awal tadi kan saya sudah menyampaikan ya Pak ya, kasih spill sedikit bahwa Kapolri juga menyampaikan untuk memerintahkan memberantas peredaran dan juga penyalahgunaan narkoba hingga ke akarnya. Nah, salah satunya dengan memantau daerah yang masih banyak pengguna narkoba. Karena dinilai bahwa narkoba ini kan tentunya menjadi akar dari atau sumber masalah dan juga kriminalitas yang ada. Nah, bagaimana untuk pemberantasan aksi narkoba di sana, Pak? Identifikasi kami terhadap penyalahgunaan narkoba, Pak Kapolda juga menyampaikan berantas sampai akarnya sama dengan perintah Kapolri. Nah, akar itu kan berarti masalah utama, ya kan? Bisa juga jadi ujung dari penyalahgunaan narkoba. Ada 2 tipologi menurut saya. Yang pertama di tempat hiburan dan yang kedua di slum area. Nah, yang banyak terjadi di slum area kita melakukan dengan meskipun ini kecil-kecil nih, paket jambak kalau mereka bilang. Paket sekali sedot sekali ya, yang kecil-kecil itu. Tapi agak masif dan ini sangat meresahkan masyarakat. Maka tindakannya bisa kami melakukan penegakan hukum dan juga sedikit extraordinary. Kita bakar sarang narkoba. Jadi mereka menggunakan kubu-kubu kecil di tempat-tempat ruang publik, kita bakar itu. Nah, yang ada barang buktinya tentu melakukan penegakan hukum. Yang kedua di tempat-tempat hiburan, ini juga menjadi concern dari Bapak Kapolda, beberapa tempat hiburan yang mengindikasikan ada penyalahgunaan sistematis, maka kita koordinasi juga dengan pemerintah kota, bahkan Direktorat Narkoba dengan pemerintah kota untuk menutup tempat hiburan tersebut. Kalau selain mungkin dengan pemerintah kota, seperti apa sinergitas dengan stakeholder yang lainnya? Ya, kita selalu yakin bahwa narkoba ini persoalan sosial yang bisa dikatakan lingkaran setan. Maka langkah-langkah kolaborasi itu perlu dengan pemerintah kota, BNN, kemudian kesehatan, termasuk panti rehabilitasi. Hanya agak uniknya, seperti di Medan ini nggak punya BNN, Mbak. Nanti bisa sampai juga di Medan sendiri, kota Medan itu tidak punya BNK ya, Badan Nasional Kota ya, nggak punya.
semua yang ada malah di kabupaten dan di provinsi. Maka kita juga mendorong kalau bisa diberikan karena ini menjadi ujung tombak untuk pencegahan, edukasi, kemudian kalau bisa rehabilitasinya juga diperbanyak begitu. Baik, mudah-mudahan sih tidak ada istilah lagi Medan adalah kota Gotham ya Pak ya. Ya ada. Ini baru Medan. Coba nanti Pak, kita undang lagi Medan biar tahu ini baru Medan. Siap, saya siap Pak. Pak Kadif, izin Pak. Baik, Bapak jangan kemana-mana ya Pak, kita Iya. masih akan berbincang kembali. Dan pemirsa, tetap di podcast Polri Presisi.